Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Baik, sehat ya? Baik, ini udah hadir semuanya ya? Sudah. Nah, Ibu akan share link presentasi di grup WA, silakan diisi ya. Baik, mari kita mulai dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama agar diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan kalian perhatikan PowerPoint Ibu. Nah, ini tampil nggak PowerPoint-nya di sana? Ada? Ada, Bu. Ada. Kira-kira itu peta apa? Ada, Bu. Ya, kira-kira itu peta apa? Peta kedatangan. Peta kedatangan bangsa Eropa atau bangsa barat ke Indonesia. Oke, ini bangsa apa saja sih yang pernah datang ke Indonesia? Bangsa Eropa ini? Portugis atau Portugal, Belanda, Tahu nih, ada yang tahu nggak mengapa bangsa Eropa ini datang ke Indonesia? Rempah-rempah. Sip. Ini sih dalam keadaan pandemi gitu ya. Kalian Ibu harapkan tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah gitu ya. Terus tetap jaga kesehatan, semangat selalu gitu. Oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian mampu menyimpulkan faktor-faktor kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, kemudian menganalisis penjajahan bangsa Eropa dan menyajikannya nanti dalam bentuk artikel dengan semangat nasionalisme. Nah, untuk itu maka pembelajaran kita hari ini skenario-nya adalah Ibu akan membahas materinya secara sekilas. Nanti kita ada diskusi kelompok, kemudian program kelompok presentasi, dan ada yang menyampaikan kesimpulan, dan terakhir nanti kita refleksi. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan bagaimana sistem penilaian pembelajaran kita. Untuk penilaian pengetahuan, nanti ada Google Form yang akan Ibu berikan melalui grup WA. Mohon kalian isi, ada soal 10 pengetahuan di situ. Kemudian untuk tugas keterampilannya, kalian diminta untuk membuat artikel tentang penjajahan bangsa Eropa dan membandingkannya dengan situasi sekarang. Kemudian ada penilaian sikap yang sudah Ibu share ya di Google Classroom gitu ya. Paham ya sampai di sini? Oke, materi kita hari ini mengenai kedatangan bangsa Eropa. Yang akan kita bahas adalah faktor yang mendorong penjelajahan bangsa Eropa. Pertama, kejatuhan Konstantinopel, membuat bangsa Eropa datang lagi di Konstantinopel sehingga mendorong terjadinya penjelajahan samudra. Kemudian adanya buku The Travel of Marco Polo yang berisi tentang keajaiban dunia timur, dan adanya teori bumi bulan serta penemuan baru dalam bidang maritim, misalnya adanya kompas. Nah, berikutnya ini para penjelajah bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Dari Portugal itu ada Alfonso de Albuquerque yang sampai ke Indonesia, kemudian yang Spanyol ada Juan Sebastian Elcano, kemudian yang dari Belanda itu ada Cornelius de Houtman, dan Inggris itu adalah Francis Drake yang sampai di Ternate. Nah, ini adalah rute kedatangan bangsa Eropa. Nah, kemudian dimulailah penjajahan bangsa Eropa, terutama Belanda ya. Nah, baik, itu sekilas materi dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham. Kemudian Ibu sudah membagi ya kelompok. Masih ada yang grup WA-nya? Masih ya. Nah, kalian silahkan dibuka LKPD yang sudah Ibu share kemarin. LKPD-nya dibuka. Kemudian nomor 4 Ibu kerjakan diskusi kelompok. Kemudian silahkan diskusi, dan nanti perwakilan kelompok silahkan presentasi. Paham? Perbedaan penjajahan Belanda, Inggris, Portugal, dan Spanyol menurut informasi yang kami dapatkan
Untuk Belanda, datang ke Indonesia itu dengan tujuan utamanya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Sedangkan untuk Spanyol, bangsa Eropa ke Indonesia selanjutnya dilakukan oleh Spanyol. Bangsa Spanyol mulai masuk di Maluku, khususnya di kota Tidore pada tahun 1521. Mereka kemudian singgah di wilayah Banten maupun Jailolo. Pihak Maluku menyambut baik kedatangan bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol ini juga datang ke Indonesia itu dengan bertujuan untuk menjadi bagian rempah-rempah yang ada di Indonesia. Begitupun untuk Portugis juga sama. Tujuan datang ke Indonesia itu untuk menjajah rempah-rempah yang ada di Apa yang dulu datang ke Indonesia dengan sekarang, yang sekarang itu semakin berkembangnya zaman, bangsa Eropa datang ke Indonesia itu untuk tujuan wisata, menikmati alam dan dunia, untuk menambah wawasan serta menambah pengetahuan sejarah tentang Indonesia, serta menambah kerjasama dengan pemerintah di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada lagi yang mau nanya? Ya, silakan Aisyah. Kan di awal ibu bilang kalau misalkan kewirausahaan sama kekayaan suatu negara ini dari dampak depannya ya pada saat itu. Berarti Indonesia pada saat itu lagi jaya-jaya dan lagi kaya. Bener. Sebenarnya betul nggak? Setuju nggak kalian itu dengan pendapat Aisyah? Sebenarnya Indonesia itu kaya. Kalau dilihat dari ini kata Aisyah berarti kita kaya dong, rempah-rempah kita banyak. Menurut kalian gimana? Kaya? Tapi gak ada yang olah ya. Nah, Kaya tuh. kaya tapi nggak ada yang mengolah. Karena apa waktu itu? Minimnya pengajaran kalau pendidikan tuh. Minimnya pendidikan. Bagus. Bukan negara masih kerajaan. Nah, benar. Betul, negara-negara juga masih kerajaan, belum bersatu. Nah, kalau sekarang bagaimana? Kita sebenarnya kaya nggak sih ini negara kita? Alhamdulillah kaya. Oke, silakan Nurul. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi kami jelaskan, penjajahan bangsa Eropa di Indonesia itu disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, karena jadinya mengikat Kopel ke tangan Portugis Spanyol tahun 1453. Yang kedua, itu karena kita berjalan ke Marco Polo ke dunia timur. Yang ketiga, itu karena teori yang mengatakan bahwa bumi itu bulat dan matahari sebagai pusat data surya. Yang keempat, karena kemampuan baru dalam bidang teknologi. Nah, lalu negara-negara yang menjadi Indonesia dari bangsa Eropa itu seperti Inggris, Spanyol, Portugis itu hanya menjajah Indonesia bagian timur saja. Nah, kalau misalnya Spanyol dan Portugis itu menjajah Indonesia itu karena mereka mengarah kekayaan alam yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau misalnya Inggris itu orientasi dengan uang. Nah, kalau misalnya Belanda, mereka membuat organisasi Dorjes seperti itu. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan kesimpulan dari saya. Kalau tidak ada kurangnya, mohon maaf ya Bu. Oke, terima kasih Nafira, sudah bagus kesimpulannya ya. Jadi siapa yang bisa memberikan refleksi, nilai-nilai apa yang bisa kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Oke, silakan Jasmina. Ya, silakan Jasmina. Iya, bagus. Bagus. Iya, Jasmina luar biasa ya refleksinya.
Jadi tadi kita sudah bersyukur hidup di alam kemerdekaan, kemudian menghargai jasa para pahlawan. Kemudian tadi jasanya juga mengatakan bahwa kita harus cinta tanah air dengan mencintai produksi dalam negeri gitu ya. Luar biasa ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semuanya. Dan Ibu ingatkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Dan materi kita untuk minggu depan itu mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa. Ibu harapkan kalian membaca nanti materi yang akan Ibu share. Baik, sebelum kita akhiri silahkan kita berdoa dulu sama-sama ya, agar kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.